Setelah jatuhnya dinasti Abbasiyah ke tangan Mongol yang ditandai dengan direbutnya kota Baghdad pada tahun 1298 Masehi, berakhirlah masa keemasan peradaban Islam. Pada masa setelah itu, peradaban Islam berpusat pada 3 kerajaan besar, yaitu Kerajaan Safawi, Kerajaan Turki Utsmani, dan Kerajaan Mughal. Meskipun kerajaan Islam cukup maju dan berhasil memperluas wilayahnya pada masa setelah Golden Age tersebut, para pemikir Islam menilai bahwa sebenarnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ataupun istihad keagamaan tidak berkembang sebaik masa sebelumnya. Hal ini bisa disebabkan oleh dirudupkannya semangat pengembangan ilmu pengetahuan yang dapat ditilik di 2 faktor utama, yaitu berkembangnya aliran Sufi dan berfokusnya pada pengembangan wilayah dan ekspansi militer. Bangsa Eropa juga memainkan peran penting bagi lahirnya kebangkitan Islam. Ketika reformasi gereja dilakukan, sebenarnya mereka memiliki perhatian hanya pada masalah internal saja tanpa mempermasalahkan masalah eksternal. Sebagai contoh, mereka mengkritik aturan dan birokrasi gereja pada masa itu, alih-alih khawatir adanya kekuatan luar yang mengintervensi mereka. Sedangkan Islam memiliki perspektif berbeda, karena sejak dahulu telah terbukti bahwa umat Islam selalu jaya. Ketika umat Islam mengalami kemunduran, para pemikir berusaha mencari obat dan penawar mengapa umat Islam bisa mundur. Ketika bangsa Mongol menyerang Baghdad dan meluluh lantakan kota itu, ketika itu mereka tidak mempunyai ideologi yang benar-benar bisa mempengaruhi umat Islam. Hal ini tidak sama dengan bangsa Eropa. Mereka memiliki jalan hidup yang cukup kuat dan menawarkan ide orisinil mereka tentang kebenaran. Umat Islam masih memiliki kerajaan di negeri-negeri mereka. Mereka menjajah melalui kebudayaan dan ideologi. Ketika dampak ini semakin parah dirasakan oleh umat Islam, timbul berbagai gerakan di penjuru belahan dunia untuk mengembalikan kejayaan Islam. Peta geopolitik peradaban Islam pada masa kontemporer ini terbilang berubah secara signifikan dibandingkan fase-fase peradaban Islam sebelumnya. Hal ini diantara lain disebabkan oleh konflik-konflik yang dialami oleh peradaban Islam. Pada masa kontemporer ini, akhirnya khilafah Islam menemui ajalnya setelah hampir 13 abad eksis mewarnai peradaban dunia. Kemunduran peradaban Islam ini secara umum disebabkan oleh kalah bersaingnya peradaban Islam kala itu dari peradaban Barat seperti Inggris dan Prancis. Dari banyak segi seperti militer, teknologi, dan ilmu pengetahuan. Kalahan dari segi militer secara khusus membuat dana yang dalam bentuk kerajaan seperti Ottoman dan Mughal keluarkan ketika itu tidak kembali karena mengalami kekalahan dalam medan tempur, ditambah wilayah kekuasaan mereka hilang dan direbut oleh negara imperialis Barat yang mereka lawan. Setelah kekhalifahan Ottoman runtuh pada akhir Perang Dunia Pertama, peradaban Islam masuk ke era baru di mana bentuk pemerintahan yang dominan tidak lagi kesultanan tapi negara republik. Tren global di mana banyak bekas negara jajahan atau bagian dari kerajaan menjadi negara republik yang merdeka banyak diikuti oleh wilayah-wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh Kesultanan Muslim. Contoh paling terkenal dari perubahannya adalah negara Turki yang tadinya merupakan jantung dari kekhalifahan Ottoman, tapi kemudian berubah menjadi negara merdeka di bawah pimpinan Mustafa Kemal Atatürk. Perubahan dari segi geopolitik ini juga membuat peradaban Islam tidak lagi mempunyai pemimpin umat yang selalu dirasakan oleh umat Muslim pada era sebelumnya. Kosongan inilah yang kemudian menimbulkan banyak pergerakan politik dalam bentuk organisasi Muslim yang bertujuan untuk menciptakan dan membangun kembali kekhalifahan agar seluruh umat Muslim dapat dipayungi oleh satu kekuatan yang sama. Kondisi sosial dan budaya dalam sejarah Islam pada abad 19 hingga 21 Masehi diwarnai dengan berakhirnya dinasti Utsmaniyah dan munculnya era modernisasi. Pada era ini berkembanglah teori ekonomi konvensional yang digaungi oleh Adam Smith dan kemudian menjadi fondasi bagi ilmu ekonomi neoklasik. Namun di saat yang bersamaan, para tokoh pemikir ekonomi Islam kontemporer mulai berhadiran dan mulai ingin mengembalikan ilmu ekonomi Islam kepada dunia. Karena pada abad ini dunia dikuasai oleh kaum barat, maka keadaan sosial dan budaya yang terimplementasi pada abad ini cenderung ke arah budaya barat. Ekonomi Islam mulai berkembang kembali pada abad 20-an dengan adanya konferensi ekonomi Islam pada tahun 70-an yang menandakan bahwa ilmu ekonomi Islam akan dikembangkan kembali. Lalu perkembangan ilmu ekonomi Islam semakin meluas dengan berdirinya bank syariah dan lembaga keuangan maupun non-keuangan syariah. Pada abad ini, kondisi sosial walaupun masih didominasi oleh Barat, budaya Islam tetaplah kental dan kuat di hati para kaum muslimin. Pada abad 19 hingga 21 Masehi ini juga, beberapa institusi mulai dikembangkan dan dimajukan seperti lembaga keuangan maupun non-keuangan syariah. Untuk kemajuan pemikiran ekonomi Islam kontemporer, menurut Umair Capra, ada beberapa hal yang bisa diperhatikan, yaitu prinsip-prinsip paradigma Islam seperti rational economic man,
Menurut Umer Capra, pemikiran ekonomi Islam sangat jelas dalam mencirikan tingkah laku rasional yang bertujuan agar mampu mempergunakan sumber daya karunia Allah. Lalu ada positivisme. Positivisme dalam ekonomi konvensional memiliki arti kenetralan mutlak antara seluruh tujuan atau beban dari posisi etika atau pertimbangan normatif. Lalu ada interferensi negara. Al-Mawardi telah mengatakan bahwa keberadaan sebuah pemerintahan yang efektif sangat dibutuhkan untuk menjaga kedoliman dan pelanggaran. Lalu ada keuangan publik seperti zakat dan juga prinsip pembelanjaan negara. Islam memberikan kontribusi penting dalam perkembangan ilmu di dunia, salah satunya dalam ekonomi. Beberapa teori dan konsep tentang ilmu ekonomi Islam saat ini lahir dari pemikir terdahulu, maupun juga dari pemikir abad 19 sampai 20. Tokoh-tokoh pemikir ekonomi Islam ini terbagi berdasarkan mazhab-mazhabnya. Yang pertama, Iqtisoduna. Cendekiawan yang menjadi pionir mazhab ini adalah Bakir As-Sadr dengan bukunya yang fenomenal berjudul Iqtisoduna atau Our Economists. Mazhab ini berpendapat bahwa puncak permasalahan ekonomi adalah bukan karena sumber daya yang tidak terbatas, namun karena ketamakan manusia yang tidak terbatas. Maka dalil yang dipakai oleh mereka adalah Quran Surat Al-Qamar ayat 49. Yang kedua, mazhab mainstream. Pola utama dan pemikiran aliran ini adalah kebalikan dari aliran Iqtisoduna. Perbedaannya adalah puncak permasalahan ekonomi itu sendiri. Menurutnya, masalah ekonomi dikarenakan adanya kekurangan atau scarcity. Maksudnya adalah segala sumber daya alam adalah terbatas, tetapi keperluan manusia yang tidak terbatas. Dalil yang digunakan adalah surat Al-Baqarah ayat 155. Tokoh-tokoh mazhab ini diantaranya adalah Umer Capra dengan menerbitkan 11 buku, 60 karya ilmiah, dan 9 resensi buku, hingga analisanya yang brilian dalam kebaikan serta kecacatan sebuah konsep kapitalisme, sosialisme, dan negara maju. Yang ketiga, yaitu mazhab alternatif. Pelopor mazhab ini adalah Timur Quran, yaitu ketua jurusan ekonomi University of Southern California. Lalu juga ada Jomo dan Muhammad Arif. Aliran ini mengkritik kedua aliran kontemporer sebelumnya. Aliran Iqtisoduna dikritik karena dianggap berusaha mengemukakan sesuatu yang baru yang sebenarnya sudah ditemukan oleh tokoh-tokoh klasik sebelumnya. Sedangkan aliran mainstream dikritik sebagai aliran serapan dari neoklasik yang hanya menghilangkan variabel riba dan memasukkan variabel zakat. Namun, mereka yakin bahwa Islam pasti benar, sehingga nilai kebenaran ekonomi Islam harus selalu diuji kebenarannya. Allahu 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 Allah Allahu